Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kubur Ruteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Senin 20 Juni 2022. Injil hari ini diambil dari Matius bab 7 ayat 1-5. Kita diingatkan supaya janganlah menghakimi. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala cinta dan kasih-Mu. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami supaya jangan cepat-cepat menghakimi sesama, karena kami manusia penuh dengan kekurangan. Tuhan, sadarkanlah kami akan dosa dan kesalahan kami, agar tidak gegabah menghakimi sesama. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah menghakimi supaya kalian tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang telah kalian pakai untuk menghakimi, kalian sendiri akan dihakimi. Dan ukuran yang kalian pakai untuk mengukur akan ditetapkan pada kalian sendiri. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, 'Biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu,' padahal di dalam matamu sendiri ada balok? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu sendiri, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah janganlah menghakimi. Hari ini Yesus berkata, "Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Pernyataan Yesus ini sudah menjadi kenyataan pada diri saya sendiri. Sadar akan kekurangan, maka saya akan selalu berusaha untuk mengekang diri dan berusaha untuk melihat ke dalam diri sendiri. Apakah benar bahwa saya tidak memiliki kekurangan yang tidak dimiliki oleh teman yang sedang dikritik itu? Karena kalau saja kekurangan teman itu ada pada saya, maka kritikan itu akan kembali lagi pada diri saya sendiri. Sungguh sangat memalukan. Saya harus mengekang diri dan jangan cepat menghakimi sesama. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, lewat ajakan jangan menghakimi, Yesus mau mengundang kita supaya selalu rendah hati. Sesungguhnya menghakimi itu adalah hak Tuhan. Tuhan sendirilah yang menghakimi kita pada hari penghakiman. Selain itu, bacaan hari ini mau mengingatkan kita untuk selalu melihat diri. Sesungguhnya kita semua adalah tidak sempurna. Setiap kita punya kelebihan dan kekurangan. Bacaan hari ini juga mau menguji kejujuran hati dan pikiran kita. Apakah kita sungguh tahu keadaan hati dan pikiran kita? Kalau kita sungguh tahu kelebihan dan kekurangan diri sendiri, maka dalam mengkritik seseorang,
kepolosan dan kejujuran kita pun akan terlihat. Orang yang dikritik pun akan dengan senang menerima masukan kita. Tetapi kalau kita tidak sadar akan kelebihan dan kekurangan kita, maka dalam mengkritik, sangat mungkin kritikan kita akan menjadi bumerang untuk diri kita sendiri. Kita ingat orang Farisi dan tua-tua agama Yahudi yang datang membawa seorang perempuan yang tertangkap basah kepada Yesus dan meminta Yesus untuk menghakiminya. Jawab Yesus, "Barang siapa yang tidak berdosa, silakan melemparkan batu kepadanya." Pernyataan Yesus ini menjadi bahan refleksi bagi mereka semua. Sesudah mereka sadar bahwa mereka juga adalah manusia berdosa, maka mulai dari yang tertua sampai yang termuda pergi tinggalkan perempuan itu, dan tidak seorang pun yang melempari dia dengan batu. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kita berdoa semoga Tuhan selalu sadarkan kita akan dosa dan kesalahan kita, agar kita tidak gegabah menghakimi sesama. Pada kesempatan ini juga, dari hati yang tulus, saya mohon doa kalian. Hari ini, 20 Juni 2022, saya merayakan hari ulang tahun imamat saya yang ke-32 tahun. Terima kasih banyak atas segala doa dan dukungannya. Maafkan saya kalau ada tingkah laku dan tutur kata saya yang salah. Kita memohon Bunda Maria untuk senantiasa mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.